Sekarang jam 11.25, saya tunggu sampai 14.30. Kira-kira apa? Karena satu, jawabannya karena Hari Raya Semua Orang Kudus. Yang lain? Kedua, jawabannya apa Bu? Basilika Lateran itu apa? Peringatan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Ada dua jawaban. Ada yang lain lagi? Kalau belum benar, betul. Saya tunggu nih sampai 2:30 nih. Saya turun dulu, nanti 2:30 saya naik lagi jam 2 lah gitu. Takut macet ya, kan Bandung weekend tuh macet. Saya udah bisa nggak apa-apa gitu. Kira-kira kenapa saya pakai putih nih? Peringatan apa? Ulang tahun ke 50 tahun PMKRI? Bukan. Tapi betul tadi ya. Kenapa pakai putih? Karena pada hari ini itu pesta pemberkatan Basilika Yohanes Lateran yang ada di Roma. Nanti kita renungkan kenapa bacaannya diambil yang hari ini, kaitannya dengan ulang tahun PMKRI dan kita semua sebagai anggota PMKRI dan sekaligus jemaat Katolik. Saya akan awali homili ini dengan ilustrasi singkat. Pernah ke Gereja Katedral Bandung ya? Di Jalan Merdeka, nomor 14. Merdeka dengan Jawa itu ada Gereja Katedral. Konon kabarnya ya, Gereja Katedral itu pernah kemasukan pencuri. Kira-kira jam 2, jam 2:30, jam 3 dini hari orang sedang lelap-lelapnya begitu. Sehingga nggak tahu tuh kalau itu ada maling masuk pencurian. Pencurinya ada dua itu masuk. Dari sakristi, mereka rupanya itu pintu lupa dikunci sakristi, lalu mereka pakai senter itu mencari-cari kunci, lalu kemudian membuka pintu masuk ke gereja ya. Dari sakristi kan ada pintu ke gereja. Kemudian kalau mereka nyalakan lampu, itu pasti ketahuan oleh satpam atau oleh polisi tuh. Kan Polrestabes itu di depannya, di Jalan Jawa. Maka mereka lampunya dimatikan. Lalu mereka hanya dengan sorot senter ya. Lalu ketika mereka melihat lukisan jalan salib, mereka pikir, wah ini lukisannya mahal nih, pasti bagus nih. Lalu dimasukkan tuh ke ransel mereka yang besar sekali, lukisan jalan salib ya. Yang kedua, mereka lihat lagi tuh, oh rupanya banyak kantong kolekte yang tidak dimasukkan. Jadi mereka ngambil tuh, semua kantong kolekte itu dimasukkan juga ke dalam ransel mereka. Lalu mereka susul lagi, jalan sampai ke depan tuh, melihat ini, disorot nih ya, ada sibori, ada piala, ini dari Kuningan. Tetapi ketika sorot dengan cahaya senter, dikiranya emas, maka sibori ini diambil, pialanya juga diambil, karena dipikir pencuri ini dari emas nih, mahal harganya, dimasukkan selesai, kemudian mereka tidak lupa masuk lagi kembali ke sakristi. Kembali sakristi mereka lihat-lihat lagi, ada anggur misa nih, lumayan tuh ya, ini banyak kan nih anggur misa, nanti kalau saya minum dikit boleh nih ya dicobain ya. Lalu pencuri itu nuang satu sloki gitu, lalu minum anggur misa. Selesai, mereka taruh ke tempatnya supaya tidak ketahuan bahwa ada maling masuk ke Gereja Katedral pagi harinya ya. Lalu mereka berjalan pelan-pelan sampai, jangan belok kanan, karena belok kanan itu Polrestabes, banyak polisi sana. Jadi mereka belok kiri. Jalan apa itu namanya? Kiri? Tera, jalan Tera sebelah rel persis ya. Jalan Tera tuh. Mereka lari secepat mungkin, as soon as possible. Cepat gitu ya. Cepat sekali. Itu ada dua pencuri. Pencuri pertama itu lari sangat cepat. Yang kedua agak ketinggalan. Kira-kira ketangkap nggak yang kedua? Ketangkap nggak? Ketangkap tidak? Enggak, kalau ketangkap ceritanya selesai. Pencuri ini dua lari, satu sampai ujung sana tuh, udah di kaca ya. Kedua di sini. Tiba-tiba yang kedua, pencuri kedua gabruk, jatuh. Lalu dia tiba-tiba menangis dia. Dia menangis sejadi-jadinya. Maka ketika dengar temannya menangis, yang di belakang itu balik lihat, kenapa teman saya menangis? Lalu dia balik tuh. Takutnya kenapa? Kalau dia nggak berdiri, kalau dia nggak lari, ada polisi bisa ketangkap tuh. Bukan hanya dia, saya juga ketangkap. Maka saya berusaha untuk menyelamatkan dia juga. Kemudian dia lari ke belakang yang pertama. Kemudian bertanya,
Kenapa kamu menangis? Dia menggeleng aja, dia menggeleng terus. Kenapa kamu menangis? Kamu menyesal kita mencuri di gereja? Enggak, sama sekali saya nggak nyesal. Lalu kamu menyesal kita mencuri piala, mencuri sibori, lukisan, kantong kolektor, atau minum anggur? Kamu menyesal? Enggak, saya juga nggak menyesal. Lalu kenapa kamu nangis habis mencuri? Udah sepakat kita mau mencuri. Kenapa? Lalu yang kedua menjawab, tahu enggak? Kenapa saya menangis? Karena ketika kita masuk ke gereja sama keluar ke gereja, kita lupa tuh membuat tanda salib. Artinya apa? Artinya pencuri ini dua-duanya orang Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak mau menjudge ya mereka. Ya, mereka pasti salah. Apapun latar belakang tindakan ini salah. Tetapi yang bagus dari pencuri ini adalah bagaimana yang kedua, orang kedua itu, pencuri itu sadar bahwa saya sebagai orang Katolik ketika masuk ke gereja itu membuat tanda salib. Lalu sampai itu berlutut saya. Kemudian ketika keluar habis misa atau ada keperluan di gereja berdoa misalnya, saya keluar pasti saya berlutut, tunduk dan membuat tanda salib. Sampai di ujung pintu gereja kalau ada air suci, saya akan mencelupkan tangan saya dan saya membuat tanda salib. Tapi pencuri itu tadi sadar bahwa saya sebagai orang Katolik, walaupun saya mencuri di gereja, harusnya sebelum mencuri saya berlutut, kemudian tanda salib. Tapi yang lupa, yang bagus sekali lagi adalah dia sadar. Saudara dan saudari yang terkasih, lihat ya, bacaan Injil hari ini, Yesus itu berupaya untuk menyadarkan para pedagang, memporak-porandakan orang yang jual beli, entah tukar uang, entah beli gandum, entah pedagang merpati, beli minyak dan sebagainya. Itu diporak-porandakan. Bayangkan ya, kalau di kita di Indonesia, Satpol PP lagi menertibkan pasar tuh ya, atau para pedagang liar di jalan kaki lima misalnya, atau di bantaran sungai di Jakarta tuh sering tuh. Orang Satpol PP itu membereskan mereka yang membangun hunian liar. Itu ada kekacauan, kenapa? Ada yang memberontak, ada yang mau menghancurkan, ada yang mau membersihkan, ada yang mau bertahan. Maka ada chaos, ada kekacauan, ada penolakan. Tapi Yesus sadar, tegas dalam prinsip bahwa kalau ada di bait Allah, ada di gereja, ada di kapel, ada di ruang doa, satu, hormatilah Allah yang bersemayam di sana. Bukan masuk ke gereja, malah saya menemukan kamu semuanya jual beli dan tidak melakukan kegiatan peribadatan atau doa secara pribadi. Ini yang disebut Yesus tegas dalam prinsip dan berupaya untuk menyadarkan mereka fungsinya apa sih saya sebagai seorang Katolik sejati. Lalu kalau saya masuk ke gereja, saya beribadat, jangankan mereka. Kita pun kalau hari Minggu ke gereja kan harus berpakaian yang layak, yang pantas. Tidak perlu mewah, tidak perlu mahal, tapi harus rapi, sopan, dan juga ada tata caranya ketika saya masuk atau keluar ke gereja. Saudara dan saudara yang terkasih, dari cerita itu dan pemahaman Injil, saya berupaya untuk masuk ke tema hari ini ya, yaitu sebelum ulang tahun ya, yaitu pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Di semua gereja Katolik di seluruh dunia pada hari ini, Sabtu 9 November, dirayakan pesta ini, pemberkatan Gereja Basilik Lateran di Roma. Ada 4 gereja Basilik di Roma. Yang pertama apa? Di Vatikan apa namanya? Santo Petrus, betul. Yang kedua apa? Maria Maggiore. Yang ketiga, Santo Paulus. Yang keempat ini. Tetapi Yohanes Lateran ini sebetulnya adalah yang pertama kali didirikan. Dan pada saat itu kenapa didirikan oleh Konstantinus Agung? Supaya membebaskan orang-orang Kristiani dari penindasan kekaisaran Romawi yang kafir. Maka sebagai simbol dari pembebasan, simbol kemerdekaan dan juga sekaligus pendamaian, didirikan gereja yang pertama dan tertua, yaitu Basilika Santo Yohanes Lateran. Disinilah sebetulnya katedral dari Bapak Suci atau Paus, siapapun Pausnya, disitulah katedralnya. Kalau kita kan ada ya, di Bandung itu di Jalan Merdeka yang tadi ya. Tapi ini katedral, ini menjadi gereja induk.
Tidak hanya bagi orang Katolik di Roma, di Vatikan, tapi juga bagi kita. Itu adalah gereja kita bersama. Saudara dan saudari yang terkasih, gereja tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja secara fisik. Gereja itu dibangun oleh batu, oleh kayu, oleh peralatan, semuanya itu berupa gereja fisik. Tetapi sebetulnya dalam diri kita masing-masing itu bersemayam Roh Allah dalam diri kita, dan itulah gereja pribadi antara Allah juga dengan saya sendiri. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3:16 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, sekarang saya masuk nih ke usia 50 tahun. PMKRI angkatan 74 dan PMKRI yang lain serta kita semua yang hadir di sini. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah saya semua seperti pencuri tadi? Bukan nyolong ya, enggak sama sekali, tapi sadar bahwa saya orang Katolik, berarti sedikitnya saya berupaya untuk menyelaraskan apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya ucapkan. Sudahkah saya sebagai anggota PMKRI, apalagi angkatan 74, berupaya untuk ini sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota komunitas apapun, dan juga anggota gereja Katolik? Apakah saya juga sudah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa pribadi ya? Bukan lewat misa hari Minggu, tapi lewat doa pribadi. Saya berkomunikasi dengan Tuhan yang bersemayam secara pribadi dalam hati saya. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan pertama melukiskan ketika orang dekat dengan Tuhan atau tinggal di sekitar bait Allah, artinya sering ya berkomunikasi dengan Tuhan, maka dengan sendirinya orang itu akan damai sejahtera hidupnya. Kenapa? Karena pusatnya adalah Tuhan sendiri. Semoga kita anggota PMKRI khususnya angkatan ke-74, juga kita semua yang hadir di sini semakin menyadari bahwa Allah itu diam sebagai gereja di dalam rumah kita, diri kita sendiri, dan sekaligus saya secara pribadi adalah anggotanya. Saya punya tanggung jawab untuk senantiasa berhubungan, berrelasi dengan Allah secara pribadi, pun pula dengan orang lain lebih baik lagi. Mari kita hening sejenak.